بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiratus Sami fi Adabil Alim wal Mutakallim, karya Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang pertama. Beliau berkata, Al-babul awwalu fi fadli al-alim wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan para ulama, dan keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengawali bab pertama ini dengan menyitir beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-ulama'u fawqal mu'minina bi-700 darajah, ma baina ad-darajataini mi'atu 'amin. Para ulama berada di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Jarak di antara dua derajat adalah 100 tahun. Kemudian Allah juga berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga bersaksi demikian. Beliau Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala menuliskan beberapa ayat yang banyak. Kita ringkas hanya 2 ayat tadi. Faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa para ulama adalah manusia terbaik. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8 Allah menegaskan juga, Ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, yakni para ulama. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. 2 ayat di atas tadi menunjukkan bahwa para ulama
adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik makhluk. Sehingga kesimpulan akhirnya para ulama adalah sebaik-baik manusia. Beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan ulama, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Kemudian beliau bersabda dalam sabda yang lain, dalam riwayat yang lain, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi, yaitu pewaris ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Cukup bagimu derajat ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Kedudukan ini sebagai kehormatan dan nama baik. Sebagaimana tidak ada kedudukan di atas kedudukan kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris kedudukan tersebut. Manakala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberitahu tentang dua orang laki-laki. Yang pertama adalah ahli ibadah, yang kedua adalah orang yang berilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang-orang yang rendah di antara kalian. Sahabat kaum muslimin, sahabat yang paling mulia, semoga Allah meridhoi, merahmati kita semua. Ketahuilah bahwasanya tidak ada derajat melebihi derajat seseorang yang para malaikat dan selain mereka menyibukkan diri dan mendoakannya serta memohon ampunan untuknya. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuknya. Jika orang soleh atau orang yang dianggap soleh diperebutkan, maka bagaimana dengan doa para malaikat? Tidak lain dan tidak bukan kedudukan itu adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Para ulama berbeda pendapat tentang makna para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk atau di atas para penuntut ilmu. Ada yang mengatakan para malaikat tawadhu kepada para penuntut ilmu. Ada yang mengatakan para malaikat turun kepada penuntut ilmu dan hadir bersamanya. Menghadiri majelis ilmu. Ada juga yang memaknai para malaikat menghargai dan mengapresiasi para penuntut ilmu. Ada juga yang mengatakan mereka membawanya dengan sayap-sayap mereka tersebut untuk membantu mendapatkan keinginannya. Dan dari keempat makna-makna itu secara umum adalah makna-makna yang mendekati dari para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka di atas penuntut ilmu. Bagaimana dan rahasia diberinya ilham para binatang dalam memohon ampunan untuk penuntut ilmu? Ada yang menyatakan karena binatang tersebut diciptakan demi kemaslahatan dan manfaat bagi para hamba. Sementara para ulama adalah orang-orang yang menjelaskan apa yang halal dari apa yang haram. Menasihati manusia agar berbuat baik kepada binatang-binatang tersebut dan menyingkirkan apa-apa yang membahayakan dari kepada binatang tersebut. Nabi SAW pernah bersabda, "Yujanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada."
Pada hari kiamat, tinta-tinta para ulama dan darah para syuhada akan ditimbang. Sebagian dari mereka berkata, hal itu mengacu pada penjelasan bahwa suatu yang paling berharga bagi yang mati syahid adalah darahnya. Sedangkan suatu yang paling rendah dari para ulama adalah tinta dari para ulama. Nabi bersabda, "Ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi din wala faqihun wahidun ashad 'ala syaitani min alfi 'abid." Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman dalam agama. Satu orang ahli agama, satu orang faqih lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Maka ini tentu saja menyangkut dari kedudukan yang tinggi dari para ulama. Sehingga menyatakan satu orang ulama itu lebih ditakuti, timbangannya lebih ditakuti setan dibandingkan 1000 orang yang hanya sebagai ahli ibadah. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanpuna anhu tahrifal ghalin wa intihalul mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang membawa ilmu ini dari setiap generasi, orang-orang yang adil di antara mereka, mereka menepis darinya penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan, penisbatan dusta oleh para pengusung kebatilan, dan takwil dari orang-orang yang bodoh. Sebagaimana juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, dalam sanadnya ada Anbasa bin Abdurrahman Al-Qurasi yang tertuduh sebagai hadis palsu. Yashfa'u yawmal qiyamati salasatun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma asy-syuhada. Ada 3 orang yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat, yakni para nabi, kemudian para ulama, dan kemudian para syuhada. Begitu tingginya ilmu dan para pembawanya, begitu tingginya orang-orang yang memiliki ilmu di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka cukuplah ada sebagian asar dari para salaf bagaimana mereka menyanjung, mereka mengutamakan, mereka memberikan penghormatan yang tinggi kepada ilmu dan ahli ilmu. Sebagian asar itu kita baca di sini, yakni asar yang berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilaih, wa kafa bil jahli zaman ayyatabarra'a minhu man huwa fih." Cukuplah ilmu sebagai kemuliaan di mana manusia di mana siapa yang tidak menguasainya mengakuinya, dan berbahagia manakala ia dinisbatkan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai celaan di mana orang-orang yang bodoh berlepas dari dirinya. Maka orang-orang dimanapun berada, orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu, dia akan merasa bahagia, dia akan merasa diakui. Dan ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Dan orang-orang yang berlepas dari kebodohan, bagaimana dia disebut sebagai kebodohan, maka orang-orang bodoh, orang-orang berlepas dari kebodohan, berlepas diri darinya. Begitulah kedudukan tinggi ilmu dan para ahli ilmu, sehingga kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk terus-menerus bertolabul ilmi, mencari ilmu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, dan mengerahkan segala daya dan upaya
untuk mendapatkan ilmu, khususnya ilmu agama ini yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, yang bisa mengantarkan langkah kita membedakan al-haq dan al-batil, al-haram dan yang halal dan yang haram, yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembacaan sampai sebagian asar salaf tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, dan nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wal afu minkum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.